1.4.A.9. Aksi nyata modul 1.4 oleh Sudarto, ST. CGP Angkatan 10 Kabupaten Lamongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sudarto STGR selaku calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lamongan, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, Dewan Guru SMK Negeri 1 Brondong. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat kesempatan, nikmat sehat, sehingga bisa menghadiri undangan diseminasi program guru penggerak dari Bapak Sudarto ST. Semoga apa yang kita laksanakan ini mendapatkan catatan berupa amalan kebaikan di sisi Allah dan mendapatkan kebermanfaatan kelak di kemudian hari. Salat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta diseminasi yang berbahagia, pada hari ini, hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, kita nanti akan mendapatkan pemaparan tentang bagaimana diseminasi budaya positif oleh Bapak Sudarto selaku calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lamongan. Terlebih dahulu perlu saya sampaikan untuk biodata dari Bapak Sudarto ini. Beliau lahir di Lamongan pada tanggal 8 September 1978. Bapak Sudarto ini bertempat tinggal di Desa Batu Rono, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan. Beliau ini sudah mengajar di SMK Negeri 1 Brondong sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini 2024, sehingga sudah sekitar 14 tahun beliau mengabdi di SMK Negeri 1 Brondong. Dan untuk tahun ini Bapak Sudarto mendapatkan kesempatan untuk menjadi calon guru penggerak Angkatan 10, dan di SMK Negeri 1 Brondong ini sudah ada sekitar 5 guru penggerak, dan tambah semoga saja nanti Pak Darto ini bisa menambah satu lagi guru penggerak di SMK Negeri 1 Brondong, sehingga kalau keberadaan guru penggerak ini diharapkan bisa memberi kemajuan yang lebih kepada SMK Negeri 1 Brondong. Termasuk dalam hal ini nanti akan ada bagaimana penerapan budaya positif di SMK Negeri 1 Brondong. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta diseminasi yang saya hormati, untuk rangkaian acara pada pagi atau setengah siang hari ini, yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah pembukaan, yang kedua yaitu pemaparan dari Bapak Sudarto selaku calon guru penggerak, dan yang terakhir nanti adalah tanya jawab. Barangkali nanti ada hal-hal yang perlu ditanyakan oleh Bapak Ibu guru semua, dan yang terakhir penutup. Baiklah, untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka dulu acara diseminasi budaya positif ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan budaya positif atau diseminasi budaya positif oleh Bapak Sudarto selaku calon guru penggerak. Kepada yang terhormat Bapak Sudarto dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Moderator, Bapak Wali. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, dan saya ucapkan terima kasih karena telah berpartisipasi pada hari ini ya, untuk aksi nyata di modul 1.4 ya. Di sini saya bukan menggurui jenengan ya. Kita sharing. Kebetulan saya yang mendapat materi lebih dulu dari jenengan. Agenda hari ini pembukaan, presentasi konsep, tanya jawab, dan refleksi.
eksplorasi konsep, disiplin positif, dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan dunia. Berkualitas restitusi, 5 posisi kontrol. Yang terakhir, restitusi segitiga restitusi. Disiplin positif. Di sini yang pertama adalah teori kontrol. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kedua, semua perilaku punya tujuan. Bahwa anak melakukan sesuatu, baik itu salah ataupun benar, dia punya tujuan tertentu. Yang ketiga, model berpikir menang-menang dan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi harus ada kolaborasi dengan murid, bagaimana harus berdiskusi dengan murid untuk menentukan tujuan. Yang keempat, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi antara anak satu dengan yang lain, ada yang ingin dari SMK langsung melanjutkan ke bidang kompetensinya, seperti anak mesin. Di sini ingin ke jurusan teknik mesin dan seterusnya. Adapun makna disiplin yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu seseorang menjadi yang ingin berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Hubungan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, di mana anak itu kita tekan, kita betul. Sekarang Gusti dengan Pak Apri, Pak Wahono dengan Pak Musolim dan Pak Soma dengan Pak Pandi. Coba bagaimana caranya Pak Apri agar Ibu istri melepaskan pegangannya? Bisa dengan cara mendukung, bisa cara merayu, apapun caranya. Bagaimana? Kira-kira apa? Merayu. Saya tanya lagi itu Gusti, apakah Gusti bisa melepas itu karena rayuan Pak Apri? Tidak bisa. Sekarang saya tanya kalau sudah. Saya mau tanya dari Pak Om, untuk bagaimana caranya agar Pak Mun bisa melepaskan genggamannya? Paksa. Iya. Saya tanya ke Pak Mun, apakah bisa? Apakah mau kan dipaksa? Tergantung. Berarti dari Pak Mun tergantung jawabannya. Sekarang kita tanya Pak Soma dan Pak Pandi. Kira-kira Pak Soma bisa melepas enggak untuk tangannya Mas Pandi? Bisa. Saya tanya Mas Pandi, dengan cara apa dulu? Dengan hadiah. Bisa. Dari ketiga ini, yang Pak Musoe atau Pak Pandi, dia melakukan pendekatan. Itu hanya ilusi Anda saja. Anda bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol itu diri sendiri. Yang lain itu ilusi. William Glaser. Di sini ada 5. Semuanya ilusi. Ilusi guru mengontrol murid. Itu cuma ilusi. Ilusi bahwa kritis dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu juga ilusi. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, itu juga ilusi. Anda memberi motivasi untuk anak, tapi anak sendiri itu
teori penuh dia bisa mengontrol diri sendiri. Dia kalau nggak mau dia nggak mau. Ada ilusi bahwa orang dewasa mereka untuk memaksa, seperti dengan putra dengan paksa untuk belajar. Karena dia punya kontrol sendiri, dia kan nggak belajar dengan sungguh-sungguh. Karena bukan dirinya yang mengontrol, tapi orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Realitanya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, kita pentingkan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Teori kontrolnya. Model berpikir menang. Dari kebajikan universal, Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang wajib dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Jika kita tidak bisa disiplin, ya, untuk dari rumah saya pahami, ya, bagi ada orang di tingkat di atas kedudukan saya, dia bisa memaksa saya untuk melakukan apa? Tindak disiplin kepada kita. Contohnya kalau di sekolah ya Bapak kepala sekolah sebagai penyedia. Kita masuk ke yang kedua, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Apakah makna disiplin? Arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Di disiplin sendiri berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Kalau dulunya saya pahami disiplin tidak, pelindung pecah. Sama saya dulu saya seperti itu ternyata ternyata dari bahasa Latin disiplina yang berarti belajar, disiplin belajar. Yang kedua, makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi orang disiplin itu sama saja dengan menghargai dirinya sendiri. Yang keempat, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya seperti kita pahami di sekolah ini, anak kalau bangun pagi itu disiplin, anak masuk kelas dengan tertib, badannya bersih. Kecenderungan umum adalah menghubungkan antara disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan kita, pendidikan itu suatu yang berarti tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi nggak dijajah itu
suruh, tapi dia bisa menyuruh pribadinya untuk melakukan sesuatu yang baik. Kita masuk di teori motivasi perilaku manusia, di mana di situ ada motivasi dari luar, dari dalam, dan dari dalam mempunyai tujuan disiplin positif. Untuk yang dari luar, untuk menghindari hukuman, ketidaknyamanan, apa yang terjadi jika saya tidak melakukan. Seperti ini, ada anak, melanggar peraturan, dan untuk peraturannya ada hukumannya. Anak terlambat masuk, katakanlah ada hukuman lari 10 kali melingkari lapangan. Dan di sini ada motivasi dari diri untuk mendapatkan imbalan hadiah penghargaan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Jadi anak diberi motivasi kepada gurunya. Jika kalian juara 1, kalian akan mendapatkan nilai 90 atau mendapatkan reward berupa barang atau berupa beasiswa dari guru tersebut atau dari pihak sekolah. Motivasi internal tujuan disiplin positif. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukan. Saya akan bisa jadi orang seperti Pak Jokowi apabila saya sekolah dengan sungguh-sungguh seperti itu. Kita masuk ya ke poin 3. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Di sini ada 3 pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ada lagi pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau masuk ke tempat kerja? Untuk mendukung motivasi dari dalam, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Karena peraturan itu sifatnya mengikat. Kadang-kadang anak itu nggak mau untuk diatur, karena dia tidak membuat peraturan tersebut. Jadi ada bisa protes di situ. Untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah, nantinya dimulai dari sini. Jika ada peraturan kelas dulu, setelah peraturan keyakinan kelas, menjadikan lingkungan yang positif. Setelah lingkungan positif, nanti terciptalah budaya positif. Peraturan ada 2 kolom sini. Di situ ada keyakinan kelas, nilai dibagikan jadi 7.
Kira-kira apa Pak Wan? Di sini peraturan kelasnya Pak Wan, dilarang mengganggu orang lain. Untuk keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju apa? Nilai kebajikan yang dituju kira-kira menghormati orang lain dan diri sendiri. Iya, betul sekali. Sangat betul. Sangat presisi. Enggak, bisa enggak? Yang ketiga saya kepada Bu Isti. Di sini hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kira-kira apa keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju? Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju yaitu menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen dengan teman-teman. Sangat tepat sekali lagi. Kasih opportunity. Soal Dilarang melakukan kekerasan. Kira-kira dari Pak Okto keyakinan kelas atau nilai kebajikan apa yang dituju? Keyakinan kelas yang dituju mungkin keselamatan, Ya. menghormati orang lain. Ya. Karena untuk yang dari poin jalan kekerasan berarti di situ ada kerukunan, tidak ada perbedaan kedamaian. Jadi keselamatan. Oke sekali Pak Okto. Beri aplaus dulu Pak. Kesehatan. Berarti untuk nilai keyakinan kelas dan nilai kebajikan yang dituju adalah kesehatan di situ. Ya, beri aplaus dulu Pak Suna. Bisa membuat keyakinan kelas di perwalian yang masing-masing. Satu yang pertama, makanya mempersilahkan murid-murid di kelas bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Kira-kira contohnya apa Pak Wan untuk peraturan kelas? Itu dua aja. Pertanyaan apa? Gini, ya. Kira-kira apa? Ya. Yang kita untuk membuat peraturan kelas 2 poin aja. Peraturan ya, peraturan ya. Iya. Bukan keyakinan. Bukan. Kita kan Ya, dilarang membawa HP di dalam kelas. dilarang membawa HP. Ya, Kenapa? satu lagi dilarang bawa makanan. Jadi apa untuk Pak Wan? Dari Pak Wan ada peraturan kelas. Dan selanjutnya adalah keyakinan kelas. Dari keyakinan tidak boleh menggunakan kata-kata negatif, harus menggunakan kata-kata positif. Saya coba Bapak April untuk bisa menjadikan kata Pak Wan tadi, ya, menjadi kalimat positif. Berarti tidak ada kata-kata dilarang. Jangan dilarang. Harus kok posisi. Terima kasih Pak Danto atas kesempatannya. Tadi yang disampaikan Pak Lahono Dilarang ada membawa kalimat negatif. Dilarang membawa HP ada dilarang yang kita dan jangan. ada dilarang membawa makanan. Dilarang membawa HP berarti dilarang kata-kata dilarangnya. Kalimat dilarang, kata-kata dilarang kita hilangkan. Dilarang. Kita ganti jadi kalimat positif. Menjadi kalimat positif. Yang pertama, budayakan mendengarkan guru daripada mendengarkan HP. Iya. Mungkin seperti itu. Iya, betul. Biasanya kalimat seperti itu di dalam kelas sehingga menjadi motivasi diri bagi siswa. Yang kedua kira-kira Yang kedua, dilarang membawa makanan. Ya. Jadi ketika dilarangnya dihilangkan, ya, mungkin diganti dengan lebih sopan jika makan di kantin. betul sekali. Sangat super sekali jawabannya. Setelah mencatat semua seperti
seperti yang Pak Wawan katakan tadi, terus diteruskan oleh menyusun keyakinan kelas oleh Pak Apri, ya, di situ ada apa? Menunjukkan apa? Ini apa? Yang tadi yang apa itu? Keyakinan. Nilai kebajikan. Ya, di situ ada nilai kebajikan. Berarti di nilai kebajikan tidak dilarang bawa HP, ya. Berarti dia menghormati orang lain, ya, menghormati guru yang sedang mengajar, tidak main HP. Yang kedua, tidak makan apa? Kebersihan dan menghormati orang lain juga. Oke, benar tadi. Untuk pembuatan yang kelas sebaiknya tidak terlalu banyak, ya. Jadi anak tidak merasa tertekan untuk melakukannya atau melakukannya. Dan setelah yang selesai dibuat atau didapatkan di dinding, ya sekiranya anak itu bisa melihat tiap hari. Jadi dia tahu apa yang dia lakukan, apa sesuai dengan keyakinan kelas, apa tidak. Bagaimana jika ada pelanggaran di dalam kelas saat menjalankan keyakinan kelas? Yang pertama, kita sudah buat keyakinan kelas, terus ada yang melanggar. Di situ ada 3, hukuman, sanksi, dan restitusi. Itu ada 2 kolom hukuman dan kolom disiplin. Yang disiplin bagi 2 lagi, yaitu sanksi dan restitusi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, seperti anak tidak masuk, ya. Menyakitkannya skors, tidak bisa mengikuti, atau anak terlambat, dia dukung mengelilingi lingkaran, mengelilingi lapangan dan lingkaran. Yang kedua itu sanksinya, kalau disanksi sesuatu harus terjadi, tapi tidak punya efek yang lama. Sedangkan restitusi dia merupakan pilihan, dia bisa memilih solusinya berbeda dari dirinya sendiri. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Anak itu masih mengingat, jika Bapak Ibu guru sekarang nanti 10 sampai 15 tahun ke depan, anak masih ingat. Oh, saya pernah dukung itu loh, disuruh nyapu, disuruh bersihkan WC oleh Bapak Warno misalkan. Tes. Jika disanksi tidak nyaman oleh guru siswa untuk jangka waktu tertentu, karena dia tahu bahwa saya melanggar, ya, saya melakukan sanksi, dan sanksi itu telah saya sepakati. Yang ketiga, restitusi, menguatkan untuk murid atau anak di dalam jangka waktu yang panjang. Oh, saya pernah berbuat ini, tapi saya punya solusi seperti ini. Dan yang memberi solusi yang restitusi saya adalah Pak Wali misalkan. Jadi ingat kepada Pak Wali. Dalam program Pak Wali, dari dalam hidupnya Pak Wali itu punya sejarah lebih. Yang berikutnya hukuman kurban mendapatkan keadilan. Untuk disiplin, kurban bisa diabaikan.
Yang restitusi, korban mendapatkan ganti. Hukuman murid akan tersakiti. Untuk sanksi, murid dibuat tidak nyaman. Tapi waktu di kelas tidak nyaman saja, tapi tidak sampai menyakiti. Yang restitusi, murid mendapatkan penguatan. Hukuman perilaku positif agresif meningkat. Jadi anak tidak diam, tapi dia punya sudah jadi pemarah. Untuk sanksi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek, emosi sesaat, mungkin dari satu hari sampai 3 hari, itu sudah hilang. Kalau restitusi, masalah terpecahkan karena anak punya solusi dari dalam dirinya sendiri. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kamu harus ini, harus itu. Anak takut. Dia bergerak karena takut. Kalau sanksi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jika ada yang bermasalah, kita monitoring, kita supervisi berkala, secara berkala 1 minggu, setelah itu 1 bulan, dan seterusnya. Dalam restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk berperilaku. Berikutnya, hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Misalnya anak di sini dilarang merokok, ya. Mungkin di rumah dia bisa merokok. Jadi tidak sama untuk di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat sosial. Sedangkan disiplin membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kalau orang disiplin, ya, disiplin kan belajar dari sini menata diri. Jika dia di sini berangkat pagi, mungkin dia di lingkungan kerjanya nanti terbawa juga dia berangkat pagi sebelum waktunya masuk. Untuk restitusi, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Dia berpikir panjang, dia punya anak dan dia berpikir panjang. Saya akan melakukan ini, ya. Nanti hasilnya itu 3 tahun ke depan. Di hukuman itu peraturannya adalah kamu harus bersifat wajib, bukan kamu harus. Ada untuk sanksi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Oke, kita lanjutkan. Sila 3 kan, mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi. Ini masuk di hukuman atau konsekuensi. Saya coba 1, 2, 3. Sekarang ini berikutnya untuk kita coba buka namun ya. Untuk yang kedua bangun. Tindakan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi. Kita coba 1, 2, 3.
Yang ketiga, tindakan membersihkan tumpahan air di meja tulis karena kesenggol pada saat belajar. Konsekuensi dari aku tadi. Berikutnya ya, untuk tindakan membersihkan tumpahan air di meja tulis karena senggol pada saat belajar, hukuman atau konsekuensi, Pak? Konsekuensi. Yang berikutnya, tindakan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Karena pada pelajaran olahraga, ya, jadi untuk ya konsekuensinya 1 juta sekarang. Di sini ada studi kasus ya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di sini ada ibu abang, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya untuk mengeluarkan Doni yang seringkali meminta bekal makanan. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Karena belum sarapan, Pak. Oke, kita kasih jawabannya belum sarapan. Dan Ibu Ambar melakukan apa kira-kira? Kan Doni kira-kira belum sarapan. Dan situ ada Ibu Ambar itu melakukan apa? Memberikan sarapan. Iya, sangat bagus sekali. Tapi nanti kita akan duduk jawabannya. Nanti di bukunya ketemu bagaimana jawabannya. Oke. Kita masuk di 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia punya 5 kebutuhan dasar. Dan 5 kebutuhan dasar harus dipenuhi. Di situ ada bertahan hidup. Manusia butuh bertahan hidup. Butuh dicintakan saya itu dan yang ketiga, manusia punya apa? Kekuasaan, ingin berkuasa, ingin menjadi pemimpin. Di situ ada kebebasan. Ya. Semua orang bebas, ya, tidak perlu terikat. Dan yang terakhir kesenangan. Oke. Next, 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan fisiologis untuk dapat bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. 4, kebebasan, kebutuhan pilihan. Yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. 5 posisi kontrol. 1, penghukum. 2, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman, pemantau, dan terakhir manajer. Di sini pengukur, usahakan patuhi aturan saya atau awas. Kata-kata itu adalah pengukur. Kamu selalu saja salah. Kalimat pengukur. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini
senantiasa percaya hanya pada satu cara agar pembelajarannya bisa berhasil. Dia punya satu cara saja. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali untuk kata-kata seperti itu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Itu anak akan merasa bersalah. Di posisi ini pun akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Jadi dia tidak percaya diri dengan dirinya. Dia merasa kurang dari orang lain. Dia merasa rendah dari teman-temannya. Di sini masuk ke teman. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Jadi ada komunikasi dua arah. Anak merasa nyaman di sini karena kita sebagai guru juga dianggap temannya. Posisi guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Murid akan tergantung pada guru tersebut dan hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Kalau gurunya suka bercanda, anak-anak itu merasa senang. Tapi dengan guru lain dia beda untuk kelakuannya. Tidak bisa menyamakan antara guru A dan guru B. Pemantau atau monitor. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Di sini seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Seperti gini, kita biasa mencatat anak untuk absensi. Beberapa anak terlambat, sering terlambat. Di situ kita kasih catatan. Dan setelah kita catatan, ya, kita evaluasi. Berarti kita memantau di situ, memantau anak tersebut. Next, seterusnya 5. Manajer. Apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Jadi semuanya kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas. Apa kamu meyakininya? Karena kan sudah dibuat bersama-sama, berarti kan sudah diyakini bersama-sama. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang diri. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, berarti bersama-sama, tidak sendiri. Mempersilakan murid bertanggung jawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Berarti anak diberi keleluasaan untuk menentukan solusinya yang paling tepat. Nah, di sini ada restitusi. Nah, kita masuk ke sini. Nah, kita kembali lagi ke yang awal tadi. Di sini, berarti seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan jika ada anak yang akan minta apa itu? Minta apa temannya? Jika kita gerakan menghukum, kira-kira cocok apa ya? Tidak. Terus yang tepat apa kira-kira? Manajer. Manajer.
Berarti murid tersebut kita panggil, kita beritahu kesalahannya, ya, selama apa, terus untuk kedepannya bagaimana. Terus kira-kira apa alasan menggunakan itu? Dia kan di situ ada pemaksaan. Berarti orang memaksa itu apa? Betul apa? Jika orang memaksa, katakanlah Indonesia dipaksa Belanda, betul apa? Kriminal. Bukan. Tadi kan sudah dibahas. Konsekuensi. Kasih saya. Tuhan kasih saya. Kasih saya. Berarti butuh kasih cinta. Kasih. Kita masuk ke segitiga restitusi. Di sini restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Seperti ini, ada anak yang sering bolos, dia kan tidak di komunitasnya, otomatis tidak di kelas, tidak belajar bersama-sama dengan temannya. Kita institusi diharapkan bisa anak itu mempunyai karakter yang lebih baik lagi. Dan di segitiga restitusi ada 3 strategi untuk melakukan restitusi. Segitiga restitusi adalah 3 strategi untuk melakukan restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, meyakinkan, menanyakan keyakinan. Tahapan segitiga restitusi. Langkah pertama, menstabilkan identitas. Kita semua, untuk dari kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal dari diri sendiri. Dan ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Seperti kata orang, pengalaman itu sangat berharga. Yang kedua, memperbaiki hubungan yang sebelumnya antara guru dan murid, hubungannya antara guru karena anak tidak pernah masuk, dengan restitusi diharapkan hubungan antara guru dan murid menjadi lebih baik. Tawaran bukan paksaan. Jadi anak diberi penawaran, diberi pilihan yang menurut dia mampu dan bisa melakukan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Berarti restitusi itu kira-kira untuk melihat jadi dirinya bagaimana sih? Bisa apa Pak Ibu? Introspeksi diri sangat tepat sekali. Kasih aplaus untuk diri sendiri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. Di sini ada 2, yaitu yang ketujuh adalah tindakan, dan ada lagi yang ke-8 adalah solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya.
segitiga restitusi menjadikan guru memahami kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh murid, yaitu kebutuhan cinta kasih ya, yang tidak didapatkan dari orang tuanya atau teman-temannya. Sekarang kita masuk ke poin terakhir. Nah, poin terakhir itu refleksi. Refleksi. Tapi sebelum refleksi, kira-kira untuk restitusi, ya. Contoh dari restitusi kira-kira Bapak Ono bisa untuk memberi contoh, sedikit contoh untuk tindakan restitusi di kira-kira di kelas Y, ya kan? Jika ada masalah tentang bolos sekolah, ya apa yang Bapak Ono lakukan? Ini berarti harus ada yang berperan bagi anak yang mau bolos. Untuk anak yang bolos bisa saya. Saya sebagai anak yang bolos. Oke, terima kasih. Setelah melihat paparan dari Pak Sudarto, saya akan coba memperhatikan sedikit tentang apa itu restitusi. Mungkin Pak Sudarto bisa duduk di sini. Terus di situ. Ya, silakan Pak Sudarto, silakan masuk. Silakan duduk. Sebelumnya saya minta maaf ya, saya panggil karena umpamanya Pak Sudarto yang bilang murid, jadi tak panggil langsung nama saja ya. Belum Pak Sudarto, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Ini gini Dato, barusan ini saya dengar kamu sering terlambat sekolah, kalau betul itu? Betul Pak, karena saya tiap hari itu tidur paling awal Pak. Ya nggak apa-apa ya. Dulu ketika saya masih muda, saya juga pernah melakukan terlambat sekolah itu. Jadi itu saya yang kamu hadapi hari ini itu sama persis ketika saya masih sekolah dulu. Jadi saya juga pernah melakukan kesalahan seperti apa yang kau lakukan. Sekarang menurut kamu, kira-kira dari kesalahan itu kesepakatan kelas apa yang Bapak yang telah bertok? Untuk kesepakatan kelas Pak, saya tidak bilang di sekolah. Jadi untuk tindakan saya lakukan, saya akan membuat jadwal untuk tidur tidak terlalu malam atau tidur di jam 9 maksimal. Jadi Dato sudah tahu ya, sudah punya keinginan, punya niat untuk memperbaiki apa yang telah Dato anggar ya, betul. Terus kedepannya mungkin langkah-langkah yang lebih jauh, kira-kira apa yang ingin Dato lakukan selain tadi, selain tidur tidak terlalu malam. Saya akan berusaha untuk berangkat lebih awal Pak. Jadi untuk dari rumah yang biasanya jam 5:30, untuk berikutnya saya akan berangkat dari rumah jam 6 pagi Pak. Oke, benar sekali. Yakin ya, jangan mengulangi lagi ya. Cukup membuat kesalahan satu kali ya, jangan diulangi lagi. Kira-kira bisa ada
Oke, terima kasih Bapak. Saya lagi terima kasih atas itu Bapak Wahono. Lalu terus yang terakhir ini adalah refleksi. Kira-kira materi apa yang paling menarik perhatian menurut Pak Musoli untuk pertemuan hari ini? Dari paparan tadi yang bisa saya ambil itu tentang bahwa kita tuh tidak boleh menghukum anak, yang kita berikan adalah bukan menghukum tapi konsekuensi atas kesalahan yang apa dia lakukan. Ya cuma itu aja Pak. Terima kasih Pak Musoli atas refleksinya untuk materi yang saya lakukan untuk Pak Musoli di pihak kelas hari ini. Oke, untuk berikutnya ada kira-kira dari Pak Somad ini ya. Hal baru apa yang mengubah paradigma Pak Somad dan Pak Somad dapatkan untuk pertemuan hari ini? Terima kasih Pak datang. Pertemuan yang saya dapat pada pagi hari ini yaitu tentang tidak boleh menghukum anak, tetapi dengan boleh menghukum tapi dengan kasih sayang, dan tidak boleh berlebihan untuk menghukum anak. Terima kasih Pak Bapak. Terima kasih Pak Somad atas refleksinya. Yang terakhir saya punya saya akan menjadi pendidik yang seperti ini. Apakah setelah mengikuti sesi ini? Kira-kira ini dari moderator, karena moderator hanya melihat saja dari tadi. Kita kasih satu refleksi ya. Setelah mendapatkan pencerahan dari Bapak Sudarto berupa budaya positif ini Pak ya. Dari awal materi sampai akhir ini saya selaku pendidik, saya akan memposisikan diri saya sebagai seorang manajerial, di mana ketika saya memposisikan sebagai guru yang manajerial, saya bisa nanti memberikan restitusi kepada siswa. Kemudian siswa tersebut ketika ada permasalahan bisa menyelesaikan permasalahan diri mereka sendiri dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, di sini Bapak, posisi kontrol, kemudian budaya disiplin yang artinya belajar, kemudian keyakinan dan nilai-nilai kebajikan yang sudah dengan paparkan, kemudian ada lagi hukuman konsekuensi yang itu jelas berbeda sampai pada kebutuhan dasar manusia, baik itu ada yang butuh kasih sayang, butuh power dan yang lain, sampai pada posisi guru dan kemudian segitiga restitusi. Ini kalau kita terapkan betul di SMA Negeri 1 Broto, insya Allah anak didik kita akan menjadi anak didik yang sangat-sangat hebat. Nah, apalagi dengan segitiga restitusi tadi, di mana anak bisa mendapatkan jawaban atau solusi dari permasalahan mereka sendiri tanpa kita harus memberikan solusi itu. Nah, sebagai pendidik tentunya kita harus bisa seperti itu idealnya, kan seperti itu. Dan ini semua butuh yang namanya belajar. Maka dari apa yang sudah Bapak paparkan ini sangat bermanfaat sekali bagi kita, sehingga kita bisa menjadi pendidik yang bergerak dan memberdakan. Terima kasih. Kasih oposisi Bapak. Sangat bagus sekali refleksinya.
Di ujung acara ini saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu yang telah mengikuti paparan saya dari pagi sampai akhir siang. Jadi saya juga berterima kasih atas dukungannya bisa menjadi CGP dan melakukan aksi nyata di modul 1.4. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Beri tepuk tangan yang meriah kepada Bapak itu yang sudah melaksanakan koordinasi dengan sangat baik, dengan sangat lancar, dan harapannya Bapak Ibu apa yang disampaikan ini bisa tertular ke Bapak Ibu guru semua. Bisa tertular dan tidak hanya tertular, tapi menerapkan budaya positif ini di SMK Negeri 1 Bromo. Mulai dari apa? Kontrol diri. Semua itu tergantung pada diri. Anak itu tidak bisa kita rubah. Yang bisa berubah adalah diri mereka sendiri. Nah, lalu ada disiplin belajar. Artinya belajar ini adalah hal yang sangat mutlak diperlukan agar kita bisa dikatakan tadi merdeka. Kemudian kita tidak boleh menghukum dan juga kita bisanya berupa memberi konsekuensi dan kalau bisa memberikan yang namanya restitusi. Ini yang paling tinggi tingkatannya, itu restitusi sehingga anak itu bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri. Kemudian kebutuhan dasar dari manusia butuh yang namanya kasih sayang, butuh namanya kekuatan, butuh namanya apa tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Dato tadi, ada 4 hal kebutuhan dasar tadi. Dan yang paling penting kita bisa membentuk yang namanya keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini ujungnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan ini yang harus ditanamkan kepada anak sehingga kita tidak hanya membuat peraturan, tapi bisa menanamkan keyakinan dan ujungnya adalah nilai-nilai kebajikan. Demikian Bapak Ibu paparan dari Bapak Sudarto. Kami atau saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan dan saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semua. Semoga nanti ada kesempatan baru lagi dari Pak Dato untuk menyampaikan hal-hal yang didapatkan selaku calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lamongan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelas bersama siswa. Ayo yang di belakang Jabili atau Oke, sudah semua? Yang belakang jadi kita tolong ditulis di depan.
Oke, perhatikan. Ini hasil dari kesepakatan yang sudah kalian sampaikan. Nanti akan ditulis oleh teman kalian ya. Ditulis oleh teman kalian. Saya ambil dan saya bacakan. Ada nanti kalau 28 ya 28 orang tulis di sini ya. Oke, sampai ke atas. Nanti dia di sini. Ya, ya, tulis. Oke, tulis. Boleh pakai HP, langsung pakai HP gitu aja. Santai, santai. Udah, ini satu orang. Nah, santai, tidak ada PR. Kita baru enggak? Tidak ada PR. Kipas. Ya. Sama kipas, ada kipas. Oke, sekarang yang kedua. Enjoy. Oh, enjoy. Yang ketiga, tidak bawa makanan di kelas. Itu ya, makanan di kelas. Nomor 4, minta kipas. Oke. Nomor 5, tidak ada kalian. Yang 5, tidak ada PR, tambah kipas. Boleh makan di kelas. Nanti kita lihat keyakinannya ya. Keyakinan nanti kita lihat. Tidak semuanya harus dituruti nanti. Ya. Ayo kita tahu. Jika pelajaran dimulai, diharapkan HP ditaruh disimpan. Oke, lanjutnya kedua. Oke, panjang itu. Nanti disimpan. Pak, seharusnya soal saat ulangan sama dengan materi yang disampaikan. Oh, ulangannya sama dengan materi, gitu. Soal ulangan sama dengan materi. Kitabnya ada. Oke. Lanjut, saat sedang pelajaran bisa diiringi permainan jika tidak bosan. Oke, diiringi permainan. Enggak, tidak. Diiringi permainan atau activity. Oke. Lanjut, minta kipas. Mas, terus. Lanjut. Kalau pembelajaran tidak boleh rame ya. Oke, kan boleh rame, koma ya. Kalau pembelajaran kipasnya kalau dimatikan ada hadir, tidak jalan kipas terus yang dapat kasih belakang. Oke. Ingin menjangkau paham dalam sama pelajaran dengan belajar. Oke, sekarang kesepakatan kita, halo, kita tidak semuanya harus dituruti disepakati. Tetapi bagaimana yang membentuk keyakinan agar kalian itu bisa belajar secara optimal. Oke ya, kita mulai.
Kira-kira yang pertama, pakai HP. Ayo. Boleh apa enggak? Boleh. Waktu dibutuhkan. Ya. Jadi selama tidak dibutuhkan, tidak boleh menggunakan HP. Kenapa? Keyakinannya apa tadi? Karena akan mengganggu konsentrasi. Paham ya? Jadi di sini pakai HP boleh selama dibutuhkan dalam arti dibutuhkan dalam pembelajaran. Oke, makanya santai, oke santai. Yang penting jangan sampai stres. Ojo sampai belajar itu gadai stres. Santai dalam arti kalian serius tapi yo ada santainya. Itu loh ya. Orang kenceng terus. Ya. Oke. Nah, rangkum. Oke, baby. Babynya kan sampai sini kan? Nyampe sini ya? Yo, teknik teman-teman. Sama babynya masih terbatas hanya di lab dan beberapa tempat saja. Semua jurusan mendapatkan satu happy dari PKF ke MVP semuanya ada satu happy di masing-masing labnya. Tanya ke Mas Lena supaya nanti nggak tahu kok. Ya, atau nanti saya suruh menulisan tadinya ya. Sebenarnya ada login dan robot. Loginnya pakai siswa atau guru pakai guru. Nama jobnya bisa guru. Nanti kalau berubah ya kemarin seperti itu. Nanti saya tempel di labnya, oke? Oke, tapi ya, di lab tidak di kelas. Sementara belum ada lagi di kelas. Lagi di kelas, saya pelajaran itu KR dan bikinan terus. Oke, kipas tak boleh main HP, tak rame, jangan kasih PR. Kipas ada refreshing. Oke, saya akan sediakan nanti setiap pembelajaran refreshing. Bahwa itu jogetan bahwa itu untuk refreshing. Oke ya. Ada kuis, berarti ada kuis pertanyaan. Oke, sepakat saya untuk ngetes kemampuan pemahaman kalian. Oke, nggak boleh rame, boleh santai, tidak rame, ramai tapi biasa. Santai, tidak rame, tidak boleh. Oh, ya, tidak boleh makan benar. Nah, tidak boleh makan, tapi kan boleh makan. Nah, tidak ada tugas, KPR tadi ya. Ulangan persis dengan materi. Nah, ini berarti kemarin ulangannya tidak persis dengan materi ya. Perhatikan materi kita kemarin waktu semester hasil ya. Satu tentang apa? Sinkronis ya. Kalau nanti kok gak tak tahu ini. Ada loh. Ada. Mungkin pertanyaannya, Pak, kok gak persis sinkronis agama? Tidak gitu kan? Ya saya kasih contoh atau kasus biasanya. Ya, ini disebut sinkronis atau berbasis atau apa gitu. Ya. Kemudian tentang dasar sejarah ada apa namanya? Sumber sejarah. Itu kan juga sudah saja kan loh. Yang kedua sekarang yaitu tentang kehidupan awal manusia di Indonesia. Ini yang prasejarah itu. Bedanya sejarah dengan prasejarah itu dalam berapa? Mari. Sejarah dengan prasejarah itu bedanya apa? Tulisan. Ya. Sehingga sudah saya ajarkan. Tapi kemungkinan kelas ini kalau saya membuat soal kan kalau kemarin semester itu satu soal itu kan untuk semua kelas. Itu semua jurusan. Ya, semua jurusan bagi TPKMB, BTKM dan sebagainya. Itu satu soal semua. Artinya soalnya sama semua jurusan. Nah, kemungkinan besar sudah saya ajarkan di kelas lain, tapi belum saya ajarkan di kelas ini.
lama, bisa jadi karena waktu ketika saya mengajar ada yang dibolong. Jadi tidak saya ajarkan di buku, tapi tidak saya ajarkan di bulan lain. Seperti itu. Nah, makanya saya baru album saya tetap atuannya yang materi itu, tapi betul soalnya kita rubah. Orang apa pakai persis kayak buku kan jadi tidak. Itu loh maksud saya. Ya, tentu saya rubah kata-katanya dan sebagainya ya kamu yang tetap temanya seperti itu, tapi materi bentuk soalnya saya rubah. Oke ya. Ini permainan, oke SBK nanti ada kipas, tidak boleh rapi, tidak boleh. Jadi kesimpulannya apa? 1. Ayo, kesimpulannya nih. Kipas, oke. Kipasnya baru 1, nanti saya sampaikan. Tambah 5 ya. Ya. Itu tadi yang usul di atas itu semua. Tidak kipas kabel, boleh. Ya. Ya kipas. Nah, kalau kipas itu tidak kaitannya dengan pembelajaran ya. Kaitannya dengan fasilitas kelas. Oke, nggak masuk di kipas. Iya, maksudnya tidak kaitannya dengan pembelajaran, tapi kaitannya fasilitas sehingga kaliannya nah itu loh maksudnya. Kalau pembelajaran saya dengan kamu, maksud aku kan mengatur kipas kan enggak, itu loh maksudnya. Nah, yang pertama apa? Tidak menggunakan HP atau boleh menggunakan HP selama untuk pembelajaran. Yang kedua, tidak boleh apa? Tidak boleh rame. Kemudian apa mana? Jangan ada PR. Apalagi? Yang lain sudah semua? Tidak boleh rame, tidak boleh main HP, tidak boleh makan, tidak boleh ada PR. Lanjutnya, tidak boleh telat dulunya. Oke, siap. Apalagi? Jadi kesimpulannya ada 5. Tidak ada PR ya, sudah ya. Diiringi permainan santai. Jadi kalau disimpulkan ada 7. Tidak boleh menggunakan HP atau boleh menggunakan HP waktu pembelajaran. Tidak boleh rame. Tidak boleh makan. Tidak ada PR ya. Kemudian santai. Diiringi permainan. Oke, siap. Dan dulu tidak boleh. Saya tidak bisa. Oke, siap. Kamu juga tidak boleh salah. Ya. Oke. Oke. Kalau hanya satu yang bersuara yang lain sepakat, berarti satu itu tidak ada suaranya. Artinya harus mengikuti suara kesepakatan. Oke, sekarang kita SBK sejenak. Ya. Kemarin dulu sudah saya sampaikan, coba memakai apa ini namanya tangan untuk apa senamata. Tahu senamata? Coba ini semua kita laksanakan. Coba semuanya tangan kanan, tangan kiri, tangan kanan pakai kelingking atau tangan kiri pakai jempol. Semuanya sekarang kita mulai nanti berubah. Harus berbeda tangannya. 1, 2, 3. 1. Oke, sudah bisa. Semuanya ikut ya. 2. Ayo, dicoba. Kalau tidak pernah nyoba, tidak pernah bisa. Ayo. 2. Oke, bisa. 3. Gampang tak? Pelan-pelan. 4. Nanti saya akan semakin cepat ya. 5. Pelan-pelan dulu. Dirasakan. 6. 7. 8. Ayo, agak cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semakin cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, bisa? Nah, kalian ketika saya bilang 1 ya, ganti tangan kiri yang udah itu, tangan kanan udah telinga. Oke, 1. Ayo. 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 Oke. 2.
8. Oke, bisa? Agak cepat ya. Ya. 1. Tangannya itu lepas ya. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ya, cepatnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa? Kaki diundur mas. Puasanya tanggal 20 Maret, kalau kainnya kita tambah halo, coba silakan hasil kesepakatan kelas ini. Kalau ingin lagi ya, sudah harus meyakini bahwa itu akan membuat kalian jauh lebih baik ketika belajar. Ya, bukan untuk membatasi, tetapi untuk memberi kalian ruang bisa berekspresi. Oke? Ya, saya akhiri karena waktu kita sudah habis. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam dan bahagia.